Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, akhirnya Om 5G sudah angkat suara mengenai hal ini bahwa ternyata X-Men akan segera hadir setelah eranya Multiverse Saga mendatang, yaitu di era Mutant Saga. Wow, akhirnya Om 5G udah angkat suara, dan pas gua cek di Twitter ada banyak banget para fans dan juga para media yang excited mengenai hal itu, karena di MCU Multiverse Saga aja kita mendapatkan berbagai macam era para mutant yang ditis berulang-ulang di MCU yang satu ini, ya seperti contoh kayak Multiverse of Madness, dan juga ada di film Deadpool and Wolverine. Ini mana di film Deadpool kemarin itu untuk mengangkat berbagai macam era para mutant yang ada di MCU, sekaligus buat callback kepada Fox Universe kemarin, Mbak, seperti itu ya. Wow, ini gokil banget sih. Dan sekarang gua mau bahas mengenai apa pendapat gua dan bagaimana teori gua mengenai apa yang akan terjadi setelah era Multiverse Saga dan masuk kepada Mutant Saga yang satu ini. Kira-kira seperti apakah hasilnya? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Oke, seperti yang kalian tahu ya, bahwa Mutant Saga ini adalah saga yang paling gua tunggu banget, karena kalau gua ingat lagi kepada era-era Multiverse Saga sekarang yang dimana mereka udah mengeluarkan berbagai macam kisah para mutant, triloginya X-Men tahun 2000-an awal, X-Men OG Wolverine, X-Men First Class, bahkan sampai kepada X-Men Apocalypse. Itu adalah sebuah plot cerita X-Men yang bagus dan juga lebih mengarah kepada sedikit ke plot komiknya ya. Makanya gue sebagai fans cukup berharap tinggi mengenai bagaimana MCU akan memperkenalkan mutant yang baru ke Mutant Saga yang satu ini. Nah, ini mungkin buat kalian yang nggak tahu, setelah era Multiverse Saga, semua the plot cerita of MCU yang kita kenal selama ini akan di-reboot alias dihapus oleh pihak Marvel Studios, dan mereka akan membuatkan sebuah universe alternatif yang dimana kita sebagai fans akan fokus ke situ. Dan semua para casting MCU yang kita kenal seperti Iron Man, Captain America, Black Widow, Thor, segala macam, dan juga berbagai macam hero-hero MCU yang ada di Multiverse Saga ini, semuanya akan di-recast ulang alias MCU akan di-reboot atau dibuat ulang lagi dari awal, tapi dengan universe yang freshing dan juga bertemakan yang berbeda. Itu bukan bertemakan kosmik, bukan bertemakan angkasa lagi, bukan bertemakan seperti multiverse, enggak ya. Tapi mereka akan fokus kepada eranya Mutant Saga, yang dimana ini adalah era mutant yang ada di komik Marvel yang akan diangkat oleh pihak Marvel Studios. Dan menurut gue ini adalah hal yang cukup freshing dan juga dibuatkan lebih gokil banget ya, karena gue sebagai fans juga suka banget dengan tema mutant. Apalagi pas gue tonton animasi X-Men 97 aja, itu ada the perfect animasi yang pernah gue tonton cuy. Karena gue sebagai fans memang pernah dengar sih mengenai X-Men 90-an, tapi gue nggak pernah nonton karena di TV itu nggak pernah menayangkan hal seperti itu ya, atau mungkin gue yang ke-skip, gue nggak tahu. Tapi so far yang gue tonton di X-Men 97 itu aja, itu memberikan sebuah gambaran kalau X-Men itu adalah sebuah tim mutant yang sangat bagus banget, dan mereka itu mempertahankan ideologinya si Profesor Charles Xavier alias Profesor X, yang dimana itu plotnya sangat bagus banget. Dan gue akhirnya beli komiknya Uncanny X-Men dan juga Logan yang udah tua ya, yang the Old Logan
itu gua suka banget sih. Akhirnya di plot utama X-Men di komiknya aja sebagus itu, apalagi MCU membuatkan hal seperti itu. Well, it's okay, gua dukung banget. Akhirnya MCU akan fokus kepada era mutant. Sampai pada akhirnya gua mendapatkan sebuah rumor dari para fans yang mengatakan kalau kemungkinan X-Men versi MCU itu tidak akan fokus kepada Wolverine lagi, karena hal itu udah pernah kita dapatkan di zaman-zamannya Fox Universe kemarin. Dan sekarang MCU akan fokus kepada X-Men-nya versi perempuan seperti Jean Grey, Storm, Rogue, dan juga berbagai macam karakter X-Men yang ada di sana yang bertemakan perempuan. Gini ya, mohon maaf ya, gue bukan gimana-gimana, tapi lagi-lagi kayaknya MCU belum bisa fokus kepada karakter perempuan yang sangat gokil. Karena apa? Mohon maaf ya, kalau gue lihat dari MCU sekarang itu, kalau mereka bikin main karakter perempuan, mohon maaf, hasilnya selalu terlalu feminisme dan juga terlalu lebay. Perempuan aja, para fans perempuan aja di X-Men tuh mereka tuh nggak suka. Nah, gue sih oke-oke aja, asalkan plot ceritanya juga bagus dan juga nggak maksa dan juga tidak adanya agenda yang gak diperlukan di dalam project tersebut. Karena mohon maaf men, Amerika kan udah makin gila semua men. Semua project itu adanya agenda lah, ada agenda yang bisa dibilang nggak diperlukan untuk plot cerita, ngapain gitu loh. Jadi kalau misalkan MCU membuatkan karakter perempuan di X-Men Mutant Saga ini, please mereka harus angkat karakter yang bagus dan juga penuh dengan plot cerita yang dominan. Nah, kalau misalkan MCU mau bikin plot cerita yang untuk bertemakan perempuan yang dominan, mending mereka fokus angkat karakter si Rogue. Nah, ini adalah the female X-Men karakter yang paling gua suka, karena kalau gua baca di komiknya aja, kisahnya sangat tragis men. Bahkan kalau gua cek di komiknya aja, itu adalah plot cerita yang bisa menyambungkan kepada plot utama X-Men yang dibawakan kepada permasalahan yang ada pada dunia X-Men tersebut. Bayangin cuy, itu adalah mutant yang gak bisa menyentuh manusia dengan kulitnya, dan juga dia tuh punya hubungan percintaan dengan si Magneto dan juga si Gambit. Nah, itu ada plot cerita yang sangat gokil banget. Bahkan gue yakin sih semua para fans X-Men pasti tahu mengenai hal ini. Maka dari itu kalau gue boleh kasih saran ya, mending mereka angkat karakter Rogue menjadi main karakter di X-Men Mutant Saga. Ya seperti halnya pada animasi X-Men 97, yang dimana di animasi itu akhirnya gue bisa melihat bagaimana pendalaman karakter antara si Rogue, Gambit, dan juga si Magneto ini. Apalagi Gambit akan kembali ke X-Men Mutant Saga yang kembali diperankan oleh si Channing Tatum setelah apa udah ia perankan di film Deadpool and Wolverine. Dan ternyata semua para fans akhirnya suka dengan penampilannya, dan katanya dia bakal balik ke X-Men Mutant Saga yang satu ini. Dan hal ini adalah hal yang bagus banget kalau misalkan si Gambit akan punya pasangan dengan si Rogue, dan akan ada hubungan cinta segitiga antara si Rogue, Magneto, dan juga si Gambit yang satu ini. Apalagi Gambit di versi MCU ini, dia itu bukan berasal dari universe manapun, dia berasal dari dimensi The Void. Dan kalau misalkan dia dilempar ke Mutant Saga nanti, itu adalah hal yang bagus dan juga nggak maksa banget, karena lagi-lagi Gambitnya aja udah fresh gitu loh. Ini adalah plot cerita yang bagus, apalagi gue masih main di X-Men 97 aja kemarin itu, ketika Gambit mati aja pas penyerangan di Pulau Genocide itu, aduh gokil banget sih. Dan gue sebagai fans cukup sedih mengenai kehilangan si Gambit, kehilangan berbagai macam anggota X-Men yang lainnya. Itu adalah the plot cerita yang bagus banget. Makanya gue mengharapkan kalau MCU itu wajib bikin plot cerita seperti itu, apalagi melibatkan Gambit dan juga Rogue sebagai karakter utamanya. Mantep cuy. Nah terus bagaimanakah dengan Wolverine versi MCU? Nah dari rumor yang gue dapatkan dari berbagai macam para insider dan juga para fans Marvel, banyak banget yang mengatakan kalau kemungkinan si Henry Cavill akan menjadi Wolverine versi MCU. Wow, apalagi penampilannya udah pernah kita lihat di Deadpool and Wolverine, dimana akhirnya Deadpool menerangi Wolverine dengan cara yang gak terduga-duga, dan si Henry Cavill sebagai Wolverine cukup terpuaskan dalam segi make upnya dan juga dalam segi aksennya sebagai The Wolverine ini. Well, it's okay sih, asalkan gua pengen ya satu ya, kalau misalkan Henry Cavill akan menjadi Wolverine-nya MCU di Earth 616 ini, please dibuatkan jauh lebih brutal, lebih gokil, dan juga jauh lebih lebih ganas lah. Karena lagi-lagi di versi Hugh Jackman aja
itu adalah the perfect Wolverine seperti pada versi komiknya. Dan kalau misalkan Henry Cavill akan menjadi Wolverine versi MCU di X-Men Mutant Saga mendatang, please dia harus dibuatkan lebih beringas, lebih brengsek, dan juga lebih ngeselin lah. Karena lagi-lagi Wolverine itu adalah sebuah karakter Marvel yang sangat ngeselin dan juga begitu berkarisma. Karena dia itu adalah tulang punggungnya X-Men dan dia itu adalah teman baiknya si Profesor Charles Xavier yang satu ini. Apalagi kita sebagai fans udah melihat bagaimana perjuangannya di X-Men X-Fox Universe seperti itu. Makanya gua pengen Wolverine-nya akan jauh lebih atraktif dan juga jauh lebih membuatkan plot cerita yang sangat beringas banget seperti itu ya. Apalagi Henry Cavill, man, you know lah ya, Henry Cavill aja udah sangat ikonik banget sebagai aktor. Bahkan dia dikenal sebagai Superman sampai sekarang ya, meskipun dia udah bukan main lagi ke DC-nya Zack Snyder, tapi dia masih dikenal sebagai Superman karena saking ikoniknya mengenai peran yang udah ia ambil di DC Extended Universe milik Zack Snyder dulu. Maka dari itu gue berharap Marvel Studios akan angkat kembali Henry Cavill sebagai Wolverine di X-Men Mutant Saga mendatang. Wow, oke ya, bagus. Apalagi gue melihat dia tampil di Deadpool and Wolverine aja, meskipun singkat, tapi gue sebagai fans gak bisa melupakan bagaimana ikoniknya dia sebagai Wolverine. Anjir, ya meskipun MCU nggak akan fokus kepada cerita Wolverine lagi, tapi at least Wolverine-nya masih ada di X-Men Mutant Saga mendatang. Itu udah cukup buat gua sih seperti itu ya. Dan juga yang terakhir yang gua harapkan adalah gua berharap Deadpool akan punya banyak banget project juga di X-Men Mutant Saga mendatang. Karena lagi-lagi Deadpool juga adalah mutant, man. Jadi gua berharap banget kalau Deadpool ini akan punya sebuah plot cerita yang sangat kental di dunia X-Men. Karena di komik X-Men aja si Deadpool punya peran banyak banget seperti itu ya. Apalagi kalau kalian baca di komiknya Deadpool Corps aja, Deadpool udah mengumpulkan berbagai macam para Deadpool di berbagai macam multiverse untuk menghadapi ancaman-ancaman mutant yang sangat berbahaya sekalipun ya. Maka dari itu kalau misalkan Ryan Reynolds akan memperpanjang kontraknya ke X-Men Mutant Saga mendatang, please gua pengen Deadpool akan dibuatkan banyak banget plot cerita asik di X-Men Mutant Saga yang satu ini, dengan tema brutalnya, dengan tema cengesannya, dan juga tema-tema jokes ala-ala dewasa yang sangat gua tunggu banget. Karena gue sebagai fans cukup puas mengenai hasil yang ada pada film Deadpool and Wolverine kemarin cuy. Wow, Disney udah membuktikan kalau mereka bisa bikin film R-rated cuy. Maka dari itu gue berharap MCU akan punya banyak banget waktu untuk mengembangkan plot cerita yang ada pada X-Men Mutant Saga mendatang. Oke, meskipun masih lama, tapi gue sebagai fans cukup berharap banget mengenai project yang satu ini. Oke, nah sekarang gue serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kalian mengenai project X-Men Mutant Saga yang akan siap ditayangkan setelah era Multiverse Saga ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya, oke? Itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang bergabung ke membership community. Nama gue Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!